Selamat pagi bagi anak-anak kami kelas 3 semuanya. Kembali kita akan belajar yaitu pendidikan agama Katolik kelas 3 SD. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materinya pertumbuhan dan perkembangan. Contoh gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini ada gambar ibu buat, gambar seorang bayi, dia tumbuh dan berkembang menjadi seorang balita. Dari balita, dia tumbuh dan berkembang menjadi seorang remaja. Dari seorang remaja, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang dewasa. Dari seorang dewasa, nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang lansia, yaitu lanjut usia. Inilah gambar pertumbuhan manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah sehingga kita sampai saat ini masih tumbuh dan berkembang. Baiklah anak-anak, kita bersatukan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang selalu menjaga, memelihara dan mendampingi kami. Bimbinglah kami agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini nanti doanya bisa anak-anak setiap bangun pagi bisa berdoa dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan doa ini. Nah, baiklah anak-anak, di sini sudah Ibu Guru buat pengertiannya biar kita lebih memahami apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran. Contohnya, semakin banyak, semakin besar, dan semakin panjang. Yang kedua, perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur, tapi hanya dapat diamati. Contohnya pada manusia. Manusia dimulai dari bayi, lalu merangkak, bisa berbicara, berjalan, dan berlari, dan juga semakin tinggi. Dan kalau dia laki-laki, dia akan terlihat dari adanya jakun, tumbuhnya kumis, dan jenggot. Lalu, usaha-usaha yang dapat menumbuhkan kemampuan dan tabiat ke arah yang lebih baik, di sini ada empat usaha yang dapat kita tumbuhkan, yang dapat menumbuhkan kemampuan kita dan tabiat ke arah yang lebih baik. Yang pertama, tekun dan rajin belajar. Yang kedua, melatih diri dalam keterampilan dan kebijakan-kebijakan. Yang ketiga, meneladani sikap yang baik dari orang lain. Yang keempat, berdoa untuk kemajuan diri dan sesama. Dan berikutnya, orang-orang yang dapat membantu dalam usaha mengembangkan diri. Contohnya anak-anak kami, orang-orang yang dapat membantu klien dalam usaha mengembangkan diri, yaitu 1. Orang tua, 2. Kakak, adik, dan sanak saudara. Yang ketiga, para guru. Keempat, teman sekelas dan teman sepermainan. Nah, anak-anak kami, di sini kita diajak untuk bernyanyi. Sini sudah Ibu Guru buat judul lagunya Aku Anak Sehat. Biar Miss coba nyanyikan ya.
Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Sehat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Itulah lagunya yang berjudul Aku Anak Sehat. Mungkin anak-anak kami sudah banyak yang tahu judul lagu tersebut dan bisa nanti dinyanyikan kembali di rumah. Baiklah anak-anak, sampai sekian dulu penjelasan singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini ada tugas ataupun pertanyaan yang ibu guru buat. Yang pertama, berapa tinggi badanmu ketika kamu duduk di bangku kelas 1 SD? Yang kedua, bagaimana dengan kaki, bahu, pinggang, dan tanganmu pada waktu itu? Yang ketiga, siapa saja yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembanganmu? Yang keempat, usaha apa saja yang harus kamu lakukan supaya kamu tetap bertumbuh dengan baik? Soalnya cuma 4 aja dulu ya. Nanti dikerjakan bagus-bagus di buku PR-nya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semuanya.